Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur boleh ada lagi di sore hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan lagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari baru, di mana kami kembali akan merenungkan firman-Mu untuk menyambut dan juga akan melewati lagi hari ini di malam yang ada. Mohon hikmat pengertian Roh Kudus, biar kami memahami firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yesaya 50 ayat 4-6. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada sore malam ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah murid yang sejati. Jika ada murid yang sejati, maka ada pula murid yang tidak sejati. Nah, salah satu ciri yang menonjol dari murid yang sejati itu adalah ketaatannya. Nah, taat dalam bahasa Yunani adalah pisteo atau pistis, artinya beriman, setia, mengasihinya, dan dengan kata lain taat meskipun, ya, artinya meskipun susah, berat, sulit, tidak masuk akal, tetapi aku mau taat dan setia. Nah, inilah yang menjadi lirik lagu, ya. Saya mau iring Yesus, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, aku mau iring Yesus. Atau arti yang kedua, artinya hidup sesuai atau hidup selaras, sepadan, seturut, persis, tepat, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini bisa berarti juga taat. Nah, bagaimana kita dapat menjadi murid yang sejati, yang taat? Nah, ayat 4b berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Artinya, kita harus khususkan waktu saat teduh pribadi dengan Tuhan. Kalau mau jadi murid yang taat, maka kita harus memiliki sebuah hubungan yang intim, yang karib, yang akrab bersama dengan Tuhan. Nah, apa hasil daripada ketaatan kita, daripada persekutuan kita, daripada hubungan kita dengan Tuhan? Yang pertama adalah di ayat 1a yang berkata, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ini berkat yang kita boleh terima. Artinya, Dia betul-betul akan memberkati perkataan kita. Lidah seorang murid itu artinya lidah yang bersaksi. Lidah yang menyampaikan berita-berita sukacita, kabar-kabar baik, kabar keselamatan. Nah, seperti apa kabar baik itu? Di dalam ayat 4b berkata, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Inilah hasil dari ketaatan. Dengan lidah seorang murid, dia dapat menghibur orang yang berkesusahan, menguatkan jiwa-jiwa yang sedang dalam kelemahan, membawa kelepasan kepada mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa, bahkan oleh si jahat, atau dapat memulihkan setiap mereka yang sakit atau yang berbeban berat dengan memberi mereka kemenangan. Melalui apa? Lewat perkataan kita, lewat lidah seorang murid. Nah, ketiga, ayat 5b berkata, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan, menjadi murid yang sejati, dia tidak memberontak. Dia tidak berpaling dan tidak hidup lagi kepada masa lalu. Dikatakan, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Inilah hasil daripada ketaatan. Artinya dirinya akan siap untuk tetap taat dan setia. Tidak akan menyangkali imannya, sekalipun segala sesuatu yang sudah dia perbuat seakan-akan tidak dipandang, tidak dilihat, tidak dihargai, tidak dihormati. Bahkan dikatakan dia dihina. Dan yang keempat, ayat 6 berkata bahwa seorang murid itu dia bersedia untuk menanggung apapun. Dikatakan, aku memberi punggungku kepada yang memukul aku, memberi pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku, dan tidak menyembunyikan diri ketika dinodai dan diludahi. Artinya, Bapak Ibu, ketaatan seorang murid yang sejati akan mengeluarkan buah-buah karakter iman, karakter Kristus, mengasihi sekalipun dibenci, memberi sekalipun dirampas dan miskin, mengampuni sekalipun dihianati, dan memberkati sekalipun dicaci maki dan diludahi.
Hal inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dan inginkan kepada murid-muridnya, sebagaimana juga dia telah mengalaminya terlebih dahulu. Itu sebabnya dia berkata, marilah jadilah murid-muridku yang sejati. Kiranya Tuhan menolong memampukan kita untuk menjadi murid yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali lagi diingatkan siapa kami dan bagaimana kami harus hidup sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Dan rindu kami biarlah firman Tuhan ini kami hidupi, sehingga itu boleh tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat berkumpul bersama keluarga dan beristirahat. Shalom.